kita tundukkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Percaya akan firman dan kuasa-Nya. Haleluya. Kami sudah memuji Engkau ya Tuhan. Bersorak-sorai bagi nama-Mu. Meninggikan serta memuliakan Engkau Allah kami. Saatnya kami berdiam di kaki-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu. Kami ingin mengerti isi hati-Mu ya Bapa. Sehingga kami dapat menjalani hidup ini seturut kehendak-Mu. Urapilah hamba-Mu ini agar dapat berbicara dengan baik. Dan biar setiap perkataan yang diucapkan oleh hamba-Mu sungguh-sungguh berkenan padamu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Tidak terasa saudara-saudara kita sudah ada di minggu terakhir. Pada bulan April, bulan yang keempat. Kalau Tuhan berkehendak, minggu depan kita ada di bulan yang kelima. Haleluya. Baik saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka hati kita untuk kebenaran firman Allah. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, salah satu tantangan terbesar yang sering kita hadapi dalam hidup ini adalah pikiran negatif. Pikiran negatif. Pikiran negatif itu adalah pola pikir yang berfokus pada sisi-sisi atau pada hal-hal negatif dari suatu situasi atau keadaan. Ketika situasi terjadi, maka yang kita pikirkan negatifnya. Ketika kita berada dalam suatu keadaan yang kita pikirkan negatifnya. Pikiran negatif seperti kecemasan, ketakutan, keraguan. Semuanya itu dapat menggerogoti kebahagiaan kita dan menghambat kita untuk mencapai tujuan hidup yang sesungguhnya. Sebelum kita bertindak, maka pikiran negatif yang muncul. Kita merencanakan sesuatu langsung diwarnai pikiran-pikiran negatif. Pikiran negatif itu contohnya berkata, mana mungkin. Tidak mungkin. Mustahil. Bagaimana caranya? Itu adalah pikiran-pikiran negatif. Itu sebabnya pada saat ini saya memberi judul firman ini. Mengatasi pikiran negatif dengan kekuatan iman. Mengatasi pikiran negatif dengan kekuatan iman. Bagaimana kita bisa mengatasi pikiran negatif dengan kekuatan iman? Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat sampai ayat yang ke-9 berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan.
Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Bagaimana mengatasi pikiran negatif dengan kekuatan iman? Ayat-ayat ini mengajarkan kita 3 kebenaran yang olehnya kita mampu mengatasi, menaklukkan pikiran-pikiran yang negatif itu dengan kekuatan iman kita. Yang pertama, saudaraku sekalian, adalah ayat 4-5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Untuk kita dapat mengatasi pikiran negatif dengan kekuatan iman. Dengan satu kepercayaan pada apa yang Tuhan janjikan adalah bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Barangkali kita langsung ada pertanyaan di dalam hati. Apakah semudah itu untuk kita bersukacita dalam segala keadaan? Tetapi tahukah saudara-saudara kenapa Rasul Paulus berkata demikian kepada jemaat yang ada di Filipi? Untuk itu kita perlu mengetahui kondisi keadaan jemaat Filipi pada masa atau pada saat itu. Saudara-saudara, saat itu jemaat ini, jemaat di Filipi, mereka diperhadapkan dengan berbagai-bagai kesulitan. Mereka ada dalam pergumulan persoalan internal. Persoalan internal itu artinya persoalan yang datang, yang muncul dari dalam jemaat itu sendiri. Selain persoalan internal, ada yang eksternal dari luar. Adanya ancaman dari luar. Bahkan saudara-saudara, besar kemungkinan Paulus menulis surat ini. Ditulisnya, dikirimkannya kepada jemaat yang ada di Filipi ketika dia sedang berada dalam penjara.
Paulus ada dalam penjara. Jemaat Filipi ada dalam pergumulan, ada dalam persoalan-persoalan kehidupan. Maka saudara-saudara, di tengah situasi yang penuh tantangan inilah Paulus mendorong mereka bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Bersukacita di sini bukan sekedar kebahagiaan sesaat. Tetapi sukacita yang dimaksudkan di sini adalah sukacita yang mendalam. Sukacita yang mampu bertahan lama. Dan sukacita itu ditemukan akibat hubungan intim kita dengan Allah. Bukan karena apa yang sedang kita miliki. Bukan karena apa yang sedang kita dapatkan dan peroleh. Sebab sukacita yang disebabkan oleh hal-hal seperti itu sifatnya hanya sesaat dan tidak bertahan lama. Paulus berkata, bersukacitalah. Dengan kita bersukacita, maka pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran negatif yang menghambat kita untuk maju, maka saudara-saudara, temukan sukacita ini bukan dari apa yang saudara dapatkan dan peroleh atau miliki, tapi sukacita sejati akibat hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, senantiasa. Senantiasa menekankan bahwa sukacita ini bukan hanya pada saat-saat tertentu. Saat-saat situasi sedang baik. Saat situasi sedang dalam keadaan suka. Dalam keadaan kebahagiaan. Tetapi senantiasa juga adalah sukacita yang harus tetap bertahan seperti tadi di awal. Baik di waktu senang ataupun tidak. Di waktu suka ataupun duka. Inilah kelebihan sukacita yang kita dapatkan dari hubungan kita dengan Tuhan. Lalu yang ketiga adalah dalam Tuhan. Ini hebatnya. Kehebatannya ada di sini. Sukacita ini bukan berasal dari hal-hal duniawi. Sekali lagi melainkan dari hubungan kita dengan Yesus. Sebab dialah Tuhan. Sumber sukacita sejati yang tidak pernah habis. Saudara-saudara, memang Paulus tidak sedang menyuruh jemaat itu untuk mengabaikan kesulitan mereka. Paulus tidak berkata, nggak usah pikirin persoalan kamu, bersukacitalah ya, berpura-pura bahagialah. Bukan. Paulus juga sadar bahwa mereka menghadapi banyak tantangan. Sadar, tahunya Paulus. Tetapi Paulus menekankan kepada jemaat itu supaya mereka fokus pada kasih Kristus. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebab anugerah itulah yang memberi mereka kekuatan dan pengharapan untuk bersukacita di tengah penderitaan sekalipun. Haleluya. Sukacita ini bukan semata-mata kebahagiaan tentang hal-hal duniawi. Tapi sekali lagi akibat hubungan kita dengan Allah. Dan sukacita seperti ini tidak akan pernah tergoyahkan oleh keadaan. Karena didasarkan pada kasih Allah.
Apa yang membuat saudara bersuka cita sangat luar biasa dalam hidup adalah ketika kita sadar bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita sadar bahwa seharusnya kita dihukum, dibinasakan, tapi Tuhan tidak membinasakannya. Sukacita yang besar. Sukacita sejati tidak berasal dari kondisi eksternal. Hal-hal yang ada di sekitar kita. Tapi sekali lagi adalah dari diri kita sendiri. Dari iman dan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, bagaimana kita menaklukkan pikiran-pikiran negatif? Sebab pikiran negatif tidak akan pernah membuat saudara untuk maju. Pikiran negatif tidak pernah membuat kita untuk kuat, bersemangat, bergairah untuk mengiring Tuhan. Tidak akan pernah. Itu sebabnya ingatlah segala kebaikannya yang memungkinkan kita bersukacita. Maka ketika kita bersukacita, maka kita pun akan bahagia dalam melakukan apapun dalam hidup kita. Yang kedua, jangan khawatir tentang apapun. Khotbah minggu yang lalu sudah saya sampaikan kebenaran ini. Dari apa yang Petrus sampaikan dalam kitabnya. Tapi di sini pun Paulus kembali mengingatkannya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Kalau kita tidak membiarkan kekhawatiran menggerogoti iman kita. Sekali lagi, kekhawatiran itu beban berat. Entah kenapa Alkitab berulang kali berkata, jangan kau kuat. Perjanjian lama mencatat, perjanjian baru juga melarang. Jangan kau khawatir. Yesus sendiri berkata, jangan kau khawatir. Dan diumpamakannya dengan apa? Kau lihat burung yang terbang. Tidak berbuat apa-apa, tidak pernah menanam, tidak pernah menabur. Tapi dipelihara oleh Tuhan Allah. Kau lihat bunga bakung di padang. Tidak pernah memintal, tapi dipelihara oleh Tuhan. Dengan sangat baik dan sempurna. Ternyata kekhawatiran tidak mengubah situasi makin baik. Kekhawatiranlah yang membuat orang berpikir negatif. Dan berkata tak mungkin. Bagaimana caranya? Itu khawatir. Dari mana uang kita? Itu kekhawatiran. Dan akibat kekhawatiran itu muncullah pikiran negatif dan berkata tak mungkin. Kekhawatiran memang adalah hal yang wajar dalam hidup manusia. Tapi kekhawatiran yang berlebihan itu dapat menghambat iman dan sukacita kita. Rasul Paulus tidak ingin jemaat Filipi itu dikuasai oleh kekhawatiran sekalipun mereka sedang berhadapan dengan situasi kehidupan yang tidak mudah. Kenapa? Sekali lagi, tadi saya sudah sebut di awal. Kondisi mereka bukan kondisi sedang baik. Tapi Paulus ingin supaya mereka jangan sampai kehilangan fokus pada Tuhan dan janjinya. Sekali lagi jangan kehilangan fokus pada Tuhan dan janjinya. Ingat bahwa kekhawatiran itu musuh utama kebahagiaan. Kita seringkali terjebak dalam kekhawatiran tentang masa depan. Tentang pekerjaan, tentang keuangan, tentang kesehatan dan berbagai hal lainnya.
Kekhawatiran adalah salah satu bentuk pikiran negatif yang paling umum, yang membuat kita cemas, ragu, takut terhadap masa depan. Yang penting adalah dengar. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita, fokus pada itu. Selebihnya itu urusan Tuhan. Artinya kalau kita sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan, kita sudah maksimalkan potensi yang ada pada kita, tapi kita tetap tidak dapat meraihnya. Itu di luar kemampuan kita. Maka Alkitab berkata, bagaimana kita menghapus atau menaklukkan kekhawatiran kita? Jawabannya adalah melalui doa. Doa itu sekali lagi cara yang ampuh untuk mengatasi kekhawatiran. Ketika kita mencurahkan kekhawatiran kita kepada Allah, Petrus berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara kamu. Dengan kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, menunjukkan kita betapa bergantungnya kita pada Dia. Dan membuka diri kita untuk menerima kekuatan dan kasih. Sekali lagi, berdoalah dengan ucapan syukur. Di mana hal ini menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan baik. Dia selalu memelihara kita. Baik di saat-saat yang paling sulit sekalipun. Haleluya. Terakhir yang ketiga. Untuk kita dapat menaklukkan pikiran negatif dengan kekuatan iman. Yang dicatat oleh kitab ini disampaikan oleh Paulus dari penjara kepada gereja atau jemaat di Filipi. Supaya kita mengubah pikiran negatif. Alkitab berkata di ayat 8. Akhirnya saudara-saudara. Akhirnya. Ayat ini mengingatkan dan mengajarkan kita untuk memikirkan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Hal-hal yang berkenan bagi Tuhan itu adalah yang benar. Yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji. Firman Allah berkata, pikirkan semuanya itu. Arti lain berkata, masukkanlah semua itu ke dalam pikiranmu. Bahasa yang lebih sederhana lagi adalah, biarlah hal-hal itu yang menguasai pikiranmu. Biarlah hal-hal seperti itu yang ada dalam pikiran kita. Di luar itu tidak boleh masuk dalam pikiran kita. Haleluya. Sekali lagi jangan pikir, jangan berkata, gampang ngomongnya. Ingat sekali lagi mereka sedang berada di tengah situasi yang tidak baik. Jemaat itu sedang ada dalam situasi yang penuh tantangan. Tapi Paulus sebagai hamba Allah mendorong mereka untuk memusatkan pikiran mereka pada hal-hal yang positif dan membangun. Pikiran kita memiliki kuasa yang besar untuk mempengaruhi hidup kita. Jika kita memusatkan pikiran kita pada hal-hal yang negatif dan merusak, maka hal itu akan membawa negatif dalam hidup kita. Orang berkata begini, kalah sebelum berperang. Belum berbuat apa-apa, sudah langsung menyerah dan berkata tak mungkin. Sekali lagi jangan pernah bilang tak mungkin. Hilangkan semua pikiran negatif itu. Saya harap seluruh jemaat buang pikiran negatif dalam satu rencana baik yang sedang kita rencanakan bagi pekerjaan Tuhan di sini. Jangan ada orang yang berkata, dari mana uang kita? Tak mungkin bisa membangun gereja besar. Jangan masukkan itu dalam pikiranmu. Tapi masukkanlah firman Allah yang berkata, dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dengan Allah, bukan dengan diri kita sendiri.
Oleh sebab itu pusatkan pikiran kita pada hal-hal yang positif. Yang membangun. Yang memberi semangat. Itu akan membawa dampak yang positif bagi kita. Sekali lagi Rasul Paulus mendorong jemaat itu untuk memilih dengan cermat apa yang mereka pikirkan. Pak, Bu, di saat kita sedang ada dalam masalah, pikiran kita memiliki faktor yang sangat dominan, memiliki pengaruh yang luar biasa, memiliki. Ada masalah pikiran kita kacau, maka masalah tidak selesai. Ada hal-hal yang tidak nyaman, pikiran kita sudah kacau juga, maka tidak pernah selesai. Paulus ingin jemaat di Filipi memusatkan pikiran mereka pada hal-hal yang baik dan benar. Sebab itu diyakini dapat membangun iman mereka, menambah sukacita, dan membuat mereka hidup dalam damai sejahtera. Sekali lagi ingat, memang pikiran kita itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Apa yang kita pikirkan, itulah yang mempengaruhi perasaan dan tindakan kita. Sederhana sekali. Coba sekarang saudara pikirkan sebutir asam, jeruk asam. Pikirkan saja. Akan mempengaruhi ekspresi dalam tubuh kita. Mempengaruhi dalam tubuh kita. Pikirkan asam, dalam pikiran saudara ada asam, lalu ada pisau di tangan saudara. Lalu potong, lalu peras, tidak ada di tanganmu, tapi hanya dalam pikiran kita. Maka itu akan mempengaruhi tubuh kita. Mungkin di mulut kita akan terasa seperti ada asam yang membuat air liur kita mulai muncul. Itu contoh sederhana. Bagaimana pikiran kita bisa mempengaruhi. Saudara-saudara, ya, Paulus ingatkan kita untuk mengarahkan pikiran kita pada hal yang positif. Ketika kita fokus pada hal-hal yang baik, maka percayalah pikiran negatif kita akan semakin terkikis dan digantikan oleh keyakinan, optimisme, dan harapan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, mengatasi pikiran negatif memang tidak semudah kita bicara. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Semua mungkin kalau kita mau. Maka dengan berpegang teguh pada iman kepada Tuhan. Dan menerapkan firman-Nya dalam hidup kita. Maka kita akan memiliki kekuatan untuk melawan pikiran negatif. Dan menjalani hidup dengan penuh sukacita. Di dalam Alkitab kita temukan contoh-contoh bagaimana orang dipengaruhi oleh apa yang mereka pikirkan. Contoh yang sangat konkret itu adalah ketika Daud melawan Goliat. Semua orang berpikir negatif terhadap Daud. Hanya dirinya yang memiliki pikiran positif. Saya ulang sekali lagi. Ayahnya punya pikiran negatif. Abang-abangnya punya pikiran negatif terhadap Daud. Raja Saul pun punya pikiran negatif terhadap Daud. Karena dilihat terlalu muda. Ketika Saul bilang tolong carikan seseorang yang siap untuk maju melawan orang Filistin itu. Di pemandangan, di pikiran daripada Saul itu. Yang mereka dapatkan adalah orang yang seimbang dengan Goliat dalam hal tubuh, dalam hal penampilan, dan juga dalam hal keterampilan berperang. Tapi apa yang terjadi? Yang ditemukan, yang didapatkannya adalah seorang anak remaja yang oleh Alkitab berkata, dia masih sangat muda, rambutnya pun kemerah-merahan. Dia datang, dia lihat, wah. Ketika Daud dibawa ke medan perang, maka Goliat pun memiliki pikiran negatif terhadap Daud. Sampai Daud itu diejek oleh Goliat dan berkata, yang kau pikirnya aku anjing?
Sehingga kau datang dengan tongkat, pakai celana pendek, tidak punya perlengkapan perang. Semua punya pikiran negatif terhadap Daud. Tapi Daud punya pikiran positif. Dia berkata kepada orang yang hebat yang ditakuti oleh orang Filistin ini. Hari ini pun Tuhan akan serahkan kau ke dalam tangan. Alkitab mencatat pertempuran peperangan itu dimenangkan oleh seorang anak remaja. Dan anak remaja ini bernama Daud. Dan dia menang oleh karena Tuhan menyertai. Haleluya, oleh sebab itu mari kita memiliki komitmen untuk selalu bersukacita dalam Tuhan. Bersyukur bahagia mengenal Allah dan bersyukur kita menjadi miliknya. Kedua, jangan khawatir tentang apapun. Tugasmu, tugasku kita lakukan dengan baik. Apa yang kita lakukan setiap hari yang bisa kita kerjakan, maksimalkan potensimu. Maka Tuhan akan memberkati kita. Terakhir, pikirkan hal-hal yang baik. Pikirkan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Seperti yang didaftarkan oleh Paulus dalam ayat yang ke-8. Maka dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, percayalah kita akan mampu mengatasi semua pikiran negatif itu. Memang setiap hari dia datang, setiap saat dia menggoda kita. Tapi kalau kita berkata tidak, aku tidak mau memikirkan hal-hal yang melemahkan saya, hal-hal yang membuat saya tidak bisa maju. Tapi aku pikirkan sesuatu yang baik, yang indah, yang sedap didengar. Bahwa bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan dan menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang membekali kami saat ini. Kami harus jujur mengakui di hadapan-Mu. Seringkali kami tidak bisa maju dan bergerak oleh karena pikiran negatif yang ada pada kami. Tapi hari ini firman-Mu mengajar kami Tuhan supaya kami tidak boleh dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif kami. Biar kami selalu bersukacita dalam Tuhan. Sebab ketika kami kehilangan sukacita, maka kami pun kehilangan pikiran yang positif. Mampukan kami untuk tidak pernah khawatir tentang apapun juga. Karena firman-Mu yang berkata, serahkan semua kekhawatiran. Maka hari ini apapun yang menjadi kekhawatiran setiap kami serahkan semua pada Allah. Dan biarlah kami memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang menguatkan dan yang mendorong kami maju dan bukan mendorong kami untuk mundur. Terpujilah Tuhan, kami syukuri janji Tuhan dan dengan penuh sukacita kami terima firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami semua bukan saja menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.